Chat. Baik, terima kasih Pak Yanuar. Barangkali bisa dimulai. Silakan Pak. Teman-teman, mohon izin kami dari kelompok ketiga, saya beserta jajaran akan memaparkan berkaitan dengan strukturalisme Prancis. Mohon izin untuk share screen. Sudah muncul? Baik. Ya, sudah. Ambil. Oke, baik teman-teman. Kami dari kelompok 3 terdiri atas saya, kemudian Mbak Rosita, Bu Desi Carolina, dan Mbak Vina akan mencoba untuk memaparkan berkaitan dengan strukturalisme di Prancis, berkaitan dengan kritik, naratologi, dan analisis teks. Strukturalisme di Prancis bermula dari ketidakpuasan Claude Lévi-Strauss terhadap fenomenologi dan eksistensialisme. Lévi-Strauss dalam hal ini menentang berkaitan dengan fenomenologi dan eksistensialisme, yang mana terlalu mendorong adanya faktualitas dan individualitas. Sementara untuk generalisasi tidak diiakan oleh fenomenologi dan eksistensialisme. Hingga pada puncaknya strukturalis klasik yang berasal dari Prancis, atau dalam hal ini adalah Ferdinand de Saussure pada 1915, Trubetskoy 1933, Claude Lévi-Strauss 1945, dengan karya yang ditulis dengan bahasa Prancis justru mendapat tentangan dari dunia berbahasa Prancis. Nah, ini menjadi awal mula munculnya strukturalisme Prancis. Kemudian apa itu strukturalisme? Strukturalisme merupakan suatu pendekatan ilmu humanis yang mencoba untuk menganalisis bidang tertentu, misalnya mitologi, sebagai sistem kompleks yang saling berhubungan. Untuk tokohnya ini salah satunya adalah Ferdinand de Saussure. Kita mengenal beliau sebagai tokoh linguistik ya, tapi realitanya dia juga mendalami berkaitan dengan strukturalisme. Kemudian untuk penerapan strukturalisme pada bidang-bidang lain, dalam buku ini, buku Teori Sastra Abad 20 ini menyatakan bahwa strukturalisme nanti dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Di antaranya adalah antropologi, psikologi, psikoanalisis, arsitektur, teori sastra, dan sosiologi. Barangkali kita lebih sering menggunakan strukturalisme ini pada teori sastra. Kemudian teman-teman, strukturalisme tidak hanya sebuah metode, tetapi juga gerakan intelektual yang datang untuk mengambil eksistensialisme di Prancis tahun 1960-an. Kemudian fonem. Di dalam buku ini juga dijelaskan berkaitan dengan fonem untuk strukturalisme di Prancis. Fonem dapat didefinisikan sebagai hasil kombinasi dari sebuah oposisi-oposisi berpasangan. Itu berarti bahwa dalam analisis fonologis semacam ini, fonem sebenarnya tidak memiliki substansi. Fonem terbentuk karena adanya relasi, dan relasi ini muncul karena adanya oposisi. Maka yang ada hanyalah relasi. Hal lain bahwa fonem berbeda dengan entitas kebahasaan lainnya, karena di situ terdapat seperangkat sifat-sifat yang tidak ada dalam entitas kebahasaan, yakni bahwa fonem-fonem tersebut bersifat opositif, relatif, dan negatif. Yang ketiga, jika sebuah fonem berdiri sendiri, ia tidak akan bermakna sama sekali. Jadi sebuah fonem memperoleh maknanya dari posisinya dalam sebuah sistem fonem. Kemudian, kata dan fonem dalam tanda. Di dalam buku ini juga dijelaskan berkaitan dengan pandangan Saussure dan Jacobson mengenai tanda. Jacobson ini memiliki sudut pandang atau memiliki jalur yang sama dengan Claude Lévi-Strauss, yang mana Claude Lévi-Strauss sendiri adalah murid dari Ferdinand de Saussure. Jadi, tetapi di dalam hal ini Jacobson dan Saussure ini membedakan dua makna tanda. Tanda dalam teori Saussure itu adalah kata, sedangkan dalam teori Jacobson tanda itu adalah fonem. Nah, ini
ini perbedaan antara keduanya. Meskipun prinsipnya secara umum ini sama, tetapi Jacobson dan Saussure memiliki pandangan yang berbeda. Prinsip-prinsip penting dalam linguistik struktural inilah yang kemudian mengilhami cara analisis Levi-Strauss atas berbagai macam fenomena budaya. Jadi teman-teman yang kita gunakan saat ini, bagaimana kita menggunakan teori Levi-Strauss dalam menganalisis fenomena budaya, itu bermula dari sini. Kemudian di dalam strukturalisme Prancis, kami menganalisis 3 hal secara khusus. Ya, setelah uraian singkat yang merintis jalan bagi strukturalisme dalam studi-studi sastra ini, kami harus melihat secara rinci dan lebih jelas 3 kecenderungan khas strukturalisme Prancis, yaitu kritik strukturalis, naratologi strukturalis, dan deskripsi strukturalis linguistik, yang mana nanti akan dijelaskan oleh Bu Rosi berkaitan dengan kritik strukturalis, kemudian naratologi oleh Bu Desi, dan yang deskripsi teks strukturalis oleh Bu Vina. Baik, untuk selanjutnya berkaitan dengan kritik strukturalis akan dijelaskan oleh Bu Rosita. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Yanuar. Teman-teman, izinkan saya menyampaikan materi berkaitan dengan kritik strukturalis yang saya sudah berusaha dengan keras untuk membaca informasi dalam buku ini. Mudah-mudahan tidak ada kesalahan dalam penyampaiannya. Ya, jika berbicara berkaitan dengan kritik strukturalis, kita akan berkenalan dengan Roland Barthes, ya, salah seorang tokoh kritik strukturalis atau pasca strukturalisme begitu yang terkenal. Ya, sebelumnya saya akan menyampaikan bagaimana biografi singkat Roland Barthes. Begitu, beliau adalah seorang profesor filsafat yang lahir di Cherbourg. Saya tidak tahu bagaimana membacakan ini, Cherbourg begitu, di Prancis pada tahun 1915. Kemudian beliau mengalami suatu ujian begitu, ada penyakit yang diderita beliau sehingga di dalam pengasingannya itu beliau sambil menulis buku dan berkelana begitu ya. Salah satunya adalah menjadi pengajar di Rumania dan Mesir begitu, mengajar berkaitan dengan sastra Prancis dan di sini disebutkan École des Hautes. Saya tidak bisa membacakan dengan betul dalam bahasa Prancis begitu ya. Berkaitan dengan sosial, begitu, ilmu sosial, filsafat dan sastra Prancis. Nah, kemudian Barthes juga pernah diangkat dalam keanggotaan parlemen, begitu ya, di Prancis pada tahun 1977 hingga pada tahun 1980. Ya, baik, selanjutnya. Ya, kritik sastra dari Barthes ya berkaitan dengan strukturalis itu sebenarnya merupakan perpaduan antara pandangan Levi-Strauss yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yanuar dan oleh kelompok sebelumnya berkaitan dengan pandangan Levi-Strauss berkaitan dengan tanda begitu ya. Kemudian dengan dan juga gabungan pandangan dari Merleau-Ponty begitu. Nah, sehingga tengah-tengah gagasan ini melahirkan apa yang disebut dengan kritik sastra Barthes begitu. Jadi di antara tengah-tengah itu adalah antara menolak antropologi sastra, yaitu pendekatan sastra berdasarkan budaya, begitu, tapi lebih cenderung kepada sistem semiologi, tanda ya, semiologi. Nah, kemudian dalam sebuah esai yang ditulis oleh Barthes berkaitan dengan history of literature, di situ disebutkan berkaitan dengan kritik begitu, kritik yang sangat terkenal begitu tentang teori sebab dan relasi, sebab versus relasi begitu. Nah, apa isi teori ini? Di sini menyampaikan yang pertama bahwa menentukan makna berarti itu mempelajari lambang karya seni bukan dari efek suatu sebab karya sastra, tetapi memandangnya sebagai suatu penanda dan petanda. Nah, kalau teman-teman barangkali masih ingat dengan teori ini sangat identik sekali dengan Saussure.
berkaitan dengan semiotik, ya, signify dan signifier. Nah, kemudian relasi yang kemudian dipandang penting adalah relasi suatu karya dengan individunya. Ya, di dalam tulisan ini, dalam esai ini, Barthes mengkritik berkaitan dengan sejarah atau historia. Tadi sempat disinggung juga oleh kelompok pertama, kalau tidak salah, yang membahas mengenai bahwa sastra itu tidak bisa dilihat dari historis, dari sejarahnya, tetapi dari kemandirian karya individu itu, begitu. Nah, kurang lebih isi dari esai atau kritik sastra Barthes itu menyebutkan demikian. Ya, selanjutnya. Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan berkaitan dengan bagaimana menginterpretasi sastra menurut Barthes. Barthes menandai ruang gerak interpretasi sastra itu sebagai suatu hal yang mudah dijangkau. Ya, jadi di sini Barthes menyampaikan bahwa untuk menginterpretasi sastra itu bersifat subjektif. Artinya setiap orang dengan memiliki latar belakang pengetahuan, latar belakang pengalaman hidupnya itu bisa memaknai sastra dengan bebas begitu. Nah, ini mungkin agak berbeda dengan pandangan teori-teori sebelumnya, apalagi formalisme tadi sudah disampaikan oleh Pak Yanuar begitu, bahwa ini menjadi kritik begitu, bahwa sastra itu tidak selalu harus bersifat objektif begitu, tetapi bisa dipandang dari sudut yang sangat subjektif. Nah, kemudian sastra merupakan sistem fungsi yang di dalamnya ada suatu istilah yang bersifat konstan, yaitu karya sastra itu sendiri, dan yang lain bersifat variabel, yaitu dunia sekitar, kemudian zaman yang mengkonsumsi karya. Ini berkaitan dengan waktu karya sastra tersebut lahir, sejarah, bahasa, dan kebebasan itu sudah berubah, reaksinya tidak terbatas, namun karya itu sebagai pernyataan yang tetap ada. Nah, sementara interpretasinya itu bisa berubah-ubah. Nah, ini gagasan yang disampaikan oleh Barthes. Selanjutnya, Pak Enwar. Nah, kritik sastra Barthes itu sering dikotomikan begitu, dibenturkan dengan Saussure begitu, karena ada satu pandangan yang sangat bertolak belakang begitu yang disebutkan berkaitan dengan semiotik. Ya, jika Saussure memandang linguistik merupakan bagian dari semiotik, sedangkan Barthes itu sebaliknya, bahwa semiotik merupakan bagian dari linguistik. Nah, di sini perbedaan antara kedua tokoh ini dalam memandang sistem tanda dalam suatu karya, begitu. Kalau Barthes itu memandang ada dua konsep makna dalam suatu tanda, yaitu ada denotasi dan konotasi. Nah, untuk memaknai suatu tanda dalam karya sastra itu dimulai dari tahap denotasi terlebih dahulu. Misalnya ada penanda mawar begitu, bunga mawar begitu. Nah, kemudian petandanya adalah satu jenis bunga biasanya berwarna merah begitu ya, yang lebih dikenal begitu, kemudian berkelopak dan sebagainya. Nah, ini makna denotasi. Namun makna ini bisa dilanjutkan ke tahap kedua, yaitu konotasi. Nah, konotasi ini akan dikaitkan dengan lingkungan atau komponen-komponen yang menyertai penanda tersebut dimunculkan begitu. Nah, ini teori yang mungkin agak berbeda dengan Saussure. Oke, selanjutnya. Ya, untuk naratologi strukturalis akan disampaikan oleh Mbak Desi Carolina. Silakan Mbak Desi. Terima kasih Mbak Rosi. Saya akan melanjutkan membacakan struktur naratologi. Secara definitif, strukturalisme ini berarti paham mengenai unsur-unsur, yaitu struktur itu sendiri dengan mekanisme antarhubungan di satu pihak, antarhubungan unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Di pihak yang lain, hubungan antara unsur dengan totalitasnya. Naratologi disebut juga sebagai teori wacana atau teks naratif. Baik naratologi maupun teori wacana teks naratif diartikan sebagai seperangkat
konsep mengenai cerita dan penceritaan. Secara historis, menurut Marie Laure dan Van Alphen, naratologi dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama itu periode prastrukturalitis tahun 1960-an. Yang Pak kedua, Yanuar, salin dianya, Pak. lanjut, periode strukturalitis tahun 1960-an hingga tahun 1980-an. Yang ketiga, periode pasca strukturalitis tahun 1980-an hingga sekarang. Tokoh-tokoh strukturalisme naturologi. Yang pertama di situ ada 5 ya yang kami ambil. Yang pertama itu Vladimir Yakovlev pada tahun 1945 sampai tahun 1970. Dia menganggap sebagai strukturalis pertama yang membicarakan secara serius struktur naratif sekaligus memberikan makna baru terhadap konotomi atau dikatakan cerita dalam plot. Objek penelitian Prop adalah cerita rakyat 100 dongeng Rusia yang dilakukan pada tahun 1928 dan baru dibicarakan secara luas pada tahun 1958. Prop mengatakan pada tahun 1987 menyimpulkan bahwa semua cerita yang diselidiki memiliki struktur yang sama. Artinya, dalam sebuah cerita para pelaku dan sifat-sifatnya dapat berubah, tetapi perbuatan dan perannya sama. Yang bagian B, Claude Lévi-Strauss, seorang antropologi yang melakukan pendekatan yang hampir sama dengan Vladimir Prop. Meskipun demikian, menurut Scholes pada tahun 1977, keduanya tetap berbeda. Pertama, apabila Prop memberikan perhatian pada cerita, Lévi-Strauss lebih banyak memberikan perhatian pada mitos. Kedua, apabila Prop menilai cerita sebagai kualitas estetis, Lévi-Strauss menilainya sebagai kualitas logis. Ketiga, apabila Prop menggunakan konsep fungsi sebagai istilah kunci atas dasar asumsi linguistik seperti form dan foneme. Lévi-Strauss mengembangkan istilah mate dan mitem. Keempat, berbeda dengan Prop yang memberikan perhatian pada naratif individual. Lévi-Strauss memberikan perhatian terhadap mitos yang terkandung dalam setiap dongeng, baik secara blok maupun secara fragmentaris. Yang bagian C, di sini ada Stephen Todorov. Di samping berjelas perbedaan antara fabula dan subjek, Todorov mengembangkan konsep historis dan diskurs yang sejajar dengan fabula dan subjek. Dalam menganalisis tokoh-tokoh, Todorov menyarankan untuk melakukan melalui 3 dimensi, yaitu kehendak, komunikasi, dan partisipasi. Menurutnya, objek formal bukan interpretasi atau makna, melainkan struktur atau aspek kesastraan yang terkandung dalam wacana. Dalam analisis harus mempertimbangkan 3 aspek, yaitu aspek sintaksis, meneliti urutan peristiwa secara kronologis dan logis. Yang kedua, aspek semantik, berkaitan dengan makna dan lambang. Menerima tema tokoh dan latar. Dan keempat, aspek verbal, meneliti sarana-sarana seperti sudut pandang, gaya bahasa, dan sebagainya. Yang bagian D, Albert Julian Grimes. Beliau seorang ahli sastra yang berasal dari Prancis. Sebagai seorang penganut teori struktural, dia berhasil mengembangkan teori strukturalisme menjadi strukturalisme naratif dan memperkenalkan konsep satuan naratif terkecil dalam karya sastra yang disebut dengan aktan. Teori ini dikembangkan atas dasar analogi-analogi struktural dalam linguistik dan berasal dari Ferdinand de Saussure, dan Grimes menerapkan teorinya dalam dongeng atau cerita rakyat Rusia. Aktan dalam teori Grimes menempatkan fungsi yang pertama, subjek, yang kedua, objek, yang ketiga, pengiriman atau dikatakan sender, yang keempat, menerima atau dikatakan receiver, yang kelima, penolong atau dikatakan helper, yang keenam, penentang atau dikatakan oposan. Keenam, fungsi aktan dapat disebut sebagai 3 pasangan oposisional tersebut. Yang bagian E yang terakhir, Salome Redmond Kenan. Redmond Kenan pada tahun 1983, beliau berpendapat bahwa wacana naratif meliputi keseluruhan kehidupan manusia. Menurutnya, teks adalah wacana yang diucapkan oleh atau ditulis apa yang dibaca, dan narasi adalah tindak atau proses produksi.
yang menimbulkan seseorang, baik sebagai fakta maupun fiksi, yang pengucapan atau penulis wacana. Berbeda dengan narasi lain, fiksi dengan demikian mensyaratkan yang pertama, proses komunikasi, proses naratif sebagai pesan yang ditransmisikan oleh pengiriman kepada penerima. Dan bagian kedua, struktur verbal, medium yang digunakan untuk mentransmisikan pesan. Dengan kata lain, netrologi adalah usaha untuk pelajari sifat cerita sebagai konsep dan sebagai praktek budaya. Di antara tokoh narratologi yang terkenal yaitu Vladimir Yakovlevich, terus kalau dia Levi-Strauss, Cipitan Todorov, Gordon Julian Grimes, dan Solvitan Roman Kanan. Terima kasih. Selanjutnya. Selanjutnya oleh Bu Vina. Baik, terima kasih. Tulis, monggo Bu Vina. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, rekan-rekan yang saya hormati. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari materi yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Rosita, Pak Yanuar, dan Bu Desi. Yaitu bagian yang ketiga adalah deskripsi teks strukturalis linguistik. Levi-Strauss mencoba menjawab keheranan pembaca ketika menemukan analisis puisi dalam jurnal antropologi dengan menunjuk persoalan-persoalan analogi yang dihadapi para linguis dan etnolog. Kemudian Levi-Strauss juga menyampaikan bahwa linguis menemukan struktur-struktur dalam karya sastra yang secara mengherankan beranalogi dengan struktur-struktur yang ditemukan etnolog dalam analisisnya mengenai mitos. Lanjut, Pak Yanuar. Nah, kemudian berdasarkan pemaparan yang dari awal tadi, nah kita bisa mengambil garis besarnya ya, garis besar penelitian strukturalisme Prancis. Yang pertama, basisnya bukan strukturalisme antropologi, melainkan strukturalisme linguistik. Kemudian yang kedua, tidak ada penelitian tentang sistem aturan, adanya prinsip fungsional atau prinsip ekuivalensi. Yang ketiga, prinsip ekuivalensi Jacobson dikukuhkan menjadi hierarki hipotesis. Kemudian yang keempat, prinsip ekuivalensi dianggap penting, tetapi belum merupakan syarat yang cukup bagi fungsi puitik. Yang kelima, tidak dinyatakan apapun mengenai disposisi pembaca, yang hanya dikemukakan secara samar. Kemudian yang terakhir adalah analisis yang dilakukan berdasarkan relasi ekuivalensi harus tunduk pada pengujian antar subjek. Seperti itu pemaparan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Rosita. Ya, baik. Terima kasih kelompok 3. Mungkin sekarang kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Sudah ada beberapa pertanyaan. Begitu, pertanyaan pertama dari Mbak Ermawati untuk kelompok 1. Mbak Ermawati ingin bertanya kepada kelompok pertama ya. Tinjano mengatakan sastra sebagai konstruksi linguistik yang dinamis. Nah, bagaimana penjelasan berkaitan dengan pernyataan ini? Dan sudah pula dijawab begitu oleh kelompok 1. Satu teks sastra di suatu tempat dan waktu tertentu telah diterima, tetapi di tempat dan waktu yang lain itu belum tentu diterima. Ada kalanya penulis karya sastra mendaur ulang istilah yang telah dilupakan, karena penulis tidak selalu menciptakan istilah baru. Nah, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Kemudian ada tambahan juga dari Mas Rian berkaitan dengan pertanyaan Mbak Erma. Dalam karya sastra, misalnya novel, terdapat konstruksi linguistik yang tersusun rapi oleh pengarang. Misalkan imbuhan-imbuhan yang muncul di sana, reduplikasi yang ada dalam teks cerita tersebut, dan hal lainnya yang ada kaitannya dengan kajian linguistik. Nah, itu berkaitan dengan pertanyaan sastra sebagai konstruksi linguistik yang dinamis. Apakah sudah cukup barangkali, Mbak Erma, berkaitan dengan pertanyaan Mbak Erma? Mbak Irma? Oh iya, tampaknya sudah cukup ya. Ya, terima kasih Mbak Irma atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan untuk kelompok kedua dari Mas Nur Ahsin. Ya, saya bacakan. Dalam konsep formalisme Rusia ada konsep defamiliarisasi. Defamiliarisasi membuat aneh dan asing, itu tokohnya ialah Viktor Slotsky.
dapat dilakukan menggunakan teknik memperlambat, mengukur, menyisipi, menunda, memperpanjang, dan mengulur-ulur suatu kisah hingga menarik perhatian dan tidak bisa ditanggapi secara otomatis. Itu. Nah, yang ingin ditanyakan oleh Mas Nur Asin adalah apa maksud dari teknik memperlambat, mengukur, menunda, dan mengulur kisah dalam karya sastra. Ya, mungkin bisa dijelaskan oleh kelompok 2. Silakan, ada satu pertanyaan lagi, mungkin nanti ditunda dulu ya. Kita tunggu respon dari kelompok 2, silakan kelompok 2. Ya, berkaitan dengan konsep defamiliarisasi dalam karya sastra. Kelompok 2 ada Mbak Hera, Mbak Winda ya. Silakan, Mbak Hera atau Mbak Winda. Ya, halo. Monitor, mic atau Pak Dwi, Pak Nanda, barangkali untuk mengefektifkan waktu, silakan. Kelompok 2, ada Mbak Winda, Mbak Hera, Pak Nanda. Oke. Baik, mungkin kita simpan terlebih dahulu pertanyaan untuk kelompok 2. Kita lanjutkan ke pertanyaan Mas Nur Asin untuk kelompok 3. Saya tertarik materi tentang kritik sastra Barthes yang menentukan makna berarti mempelajari lambang karya seni bukan dari efek suatu sebab melainkan sebagai penanda dari suatu yang ditandakan. Dalam teori Barthes, untuk menginterpretasi sastra bersifat subjektif, bisa orang biasa, terpelajar, siswa, dan sebagainya. Artinya, jika dimaknai objektif, maknanya bisa multitafsir sesuai pemahaman pembaca. Itu dibenarkan dalam teori Barthes. Dalam konteks ujian bahasa Indonesia di sekolah, yang ada pemahaman makna sastra, mengapa makna teks sastra dalam soal UTS, UAS, atau UN harus bermakna tunggal? Artinya ada kunci jawaban. Apakah Anda setuju jika tafsir karya sastra ditentukan dalam model soal pilihan ganda? Apa pendapat Anda? Terima kasih Mas Nur Asin atas pertanyaannya. Mungkin saya akan mengambil kesempatan pertama untuk merespons pertanyaan ini dan nanti akan ditambahkan juga oleh teman-teman saya di kelompok 3 ya. Berkaitan dengan sistem penilaian objektif ya untuk memaknai teks sastra ya. Baik, jika kita lihat teori evaluasi ya, bahwa sistem penilaian itu ada penilaian kognitif dan ada penilaian afektif begitu. Satu lagi psikomotor. Namun kita tidak terkait dengan konteks pertanyaan ini. Ya, untuk penilaian yang bersifat kognitif ya, artinya jika capaian pembelajaran itu berkaitan dengan teori-teori sastra, tentu saja soal objektif ini masih bisa digunakan dalam soal-soal berkaitan dengan sastra yang menyasar atau menilai kemampuan kognitif siswa. Nah, namun untuk soal evaluasi yang menyasar kemampuan afeksi, begitu kemampuan afektif siswa, salah satunya adalah bagaimana mengapresiasi atau menilai suatu karya. Tentunya hal ini akan tidak menjadi tepat begitu jika penilaiannya bersifat objektif. Seperti itu kurang lebihnya, Mas Nur Asin, tanggapan dari saya. Ya mungkin akan ditambahkan oleh teman saya yang lain dari kelompok 3. Silakan Pak Yanuar, Mbak Winda atau Mbak Vina atau Mbak Desi. Silakan. Mungkin Mbak Desi, Mbak Vina dulu mau menambahkan berkaitan dengan pertanyaan ini. Jawaban dari Mbak Rosi. Ada Mbak Vina? Mbak Desi? Mbak Desi, Mbak Vina, silakan. Mbak Vina, Mbak Desi, monitor. Iya. Sepertinya belum dulu Mbak. Nanti kalau ada jawaban akan saya. Iya, oke. Pak Yanuar barangkali ada? Ya, saya hanya sedikit menambahkan berkaitan dengan jawaban dari Mbak Rosi. Pertanyaannya kan di sini dalam konteks ujian bahasa Indonesia di sekolah yang ada pemahaman makna sastra, mengapa makna teks sastra dalam UTS, UAS dan sebagainya harus ada kunci jawabannya begitu ya.
Artinya kan di dalam proses memaknai itu pasti kita memerlukan pakem-pakem atau dalam hal ini kata-kata kunci yang mana nantinya itu bisa menjadi menjadi patokan ketika kita akan menilai. Karena kan konsepnya ini nanti ketika itu diwujudkan dalam bentuk soal, kita tetap harus menilai. Saat menilai, kemudian di situ harus ada satu hal yang digunakan sebagai poros untuk menyatakan bahwa apakah itu tepat atau tidak. Karena nanti kalau jika kita menggunakan sistem subjektivitas 100%, maka nanti jawaban itu akan sangat beragam begitu. Maka tetap diperlukan adanya kunci jawaban dalam hal ini sebagai poros atau titik balik di mana kita akan menilai apakah penilaian siswa terhadap soal tersebut atau terhadap jawaban tersebut itu sesuai atau tidak gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Anda setuju jika tafsir karya sastra ditentukan dalam model pilihan soal pilihan ganda? Ini mungkin sedikit kontradiktif ketika kita berkata pada tafsir ya, karena tafsir itu kan pasti ya tadi subjektif, tetapi subjektif di sini tentu kita harus tetap memiliki satu itu tadi poros atau titik di mana itu dikatakan benar atau dikatakan baik, tafsir itu dikatakan sesuai, bukan baik ya, sesuai mungkin lebih ke arah sesuai. Oleh karenanya kalau ini diwujudkan dalam bentuk tindak pilihan ganda mungkin ini memang tidak tepat begitu. Semestinya kalau ini sebuah tafsir lebih cocok ke arah esai untuk tafsir karya sastra. Tetapi kalau yang di atas tadi berkaitan dengan makna teks sastra dan sebagainya, ini mungkin masih bisa diarahkan ke pilihan ganda atau ke satu esai, asalkan ada satu pakem-pakem tertentu. Apa ya? Saya mengistilahkannya apa ya? Pakem atau apa? Apakah harus? Intinya kalau kita menyatakan itu benar atau tidak, indikator lah, indikator ya, parameter Pak Yanuar. Ya, parameter atau indikator yang nantinya bisa digunakan untuk menyatakan apakah ini sesuai dengan teori atau tidak. Seperti itu kurang lebih tambahan dari saya. Iya. Ya, mungkin yang perlu dipahami untuk evaluasi itu tidak hanya dalam bentuk penilaian ada jenis penilaian misalnya performansi yang itu juga bisa dimanfaatkan dan itu tentunya mungkin lebih sesuai jika menjadi pendekatan untuk penilaian sastra, terutama yang berkaitan dengan apresiasi begitu. Kurang lebih seperti itu, Mas Nur Asin. Jawaban dari kelompok 3. Oke, terima kasih atas jawabannya. Iya. Baik, selanjutnya mungkin ke kelompok 3 terlebih dahulu ya, mumpung masih berkaitan. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Asep ya berkaitan dengan naratologi. Mungkin Mbak Desi bisa membantu untuk menjelaskan bagaimana penerapan teori tersebut dalam analisis sastra. Misalnya bagaimana penerapan teori Todorov untuk menganalisis sastra. Itu bisa tidak digunakan. Nah, cocoknya untuk analisis yang seperti apa? Nah, terima kasih. Seperti itu Mbak Desi. Silakan. Terima kasih Pak Asep atas pertanyaannya. Sedikit saya menjelaskan pertanyaan dari Todorov ya. Di sini kan tadi sudah jelaskan ya mengenai konsep dia secara historis dan skors. Dia juga sudah memaparkan dalam ini ya. Yang pertama, dia mempunyai 3 dimensi, yaitu kehendak, komunikasi, dan partisipasi. Nah, jika kita kaitkan dalam formal ataupun dalam intervensi, ya, dia membuat suatu 3 aspek. Yang pertama, aspek sintaksis ya. Ini bisa dikatakan secara ini ya, peneliti atau secara kronologis dan logis. Nah, yang kedua bisa secara aspek semantik yang berkaitan dengan makna atau lambang. Yang selanjutnya itu bisa mengarah kepada aspek verbal, yaitu meneliti seperti sarana dan prasarana atau sudut pandang, yang itu seperti gaya bahasa dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Pak Asep. Ya. Teman yang lainnya bisa membantu? Ada tambahan? Ya, baik. Bagaimana Pak Asep? Untuk sementara jawaban dari Mbak Desi. Ya, Anda sih cuma ingin sharing aja sebenarnya terkait dengan kadang-kala kan kita
apa ya, saya beberapa kali membaca artikel yang mungkin artikel sastra begitu, yang secara sekilas kemudian di dalamnya juga menganalisis unsur-unsur tata tulisnya, tata bahasanya, sintaksisnya begitu. Nah, tadi saya melihat atau menyimak Mbak Desi memaparkan itu, apa ini mungkin begitu, karena dalam karya sastra itu kan sangat mungkin apa namanya tadi dijelaskan bahwa cara strukturnya juga tidak bisa di apa namanya diukur secara pasti begitu. Apakah mungkin dalam karya sastra apa begitu, karena saya rasa kok apakah puisi mungkin tidak bisa, drama saya juga tidak tahu gitu. Saya ingin tahu saja mungkin cocoknya saja, sebenarnya cocoknya barangkali teori itu diterapkan di karya sastra apa gitu. Itu saja sih, kalau memang tadi sih jawabannya sudah oke, tapi barangkali untuk sharing aja kemungkinan cocoknya untuk sastra, karena di pembahasan tadi, di dalam pembahasan dari kelompok 1, 2, 3 itu kan kita tahu tokoh-tokohnya bukan tidak sekadar tokoh-tokoh sastra murni ya, tapi juga ada linguistiknya dan sebagainya yang di sini kita juga harus melihat cara pandang bahwa ketika menganalisis sastra pun kita juga bisa melihat dari sudut pandang linguistik. Mungkin itu. Iya, betul. Ya, saya menambahkan barangkali Pak Asep, betul sekali bahwa semua teori, semua tokoh-tokoh tadi di sastra itu memang sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh linguistik. Jadi memang pada awalnya tokoh-tokoh yang disebutkan tadi itu merupakan tokoh-tokoh yang pemikir-pemikir yang mencetuskan teori-teori berkaitan dengan linguistik, terutama tanda begitu ya, untuk kelompok 1, 2, 3 tadi didominasi oleh sistem tanda. Nah, teori ini mempengaruhi berbagai cabang ilmu yang lain begitu, termasuk di dalamnya sastra. Jadi ada sastra, ada antropologi, kemudian ada sosiologi dan seterusnya. Nah, itu memang berasal dari para tokoh-tokoh ini. Nah, inilah kemudian yang digunakan, dimanfaatkan dari kajian-kajian linguistik ini ke dalam kritik-kritik sastra begitu. Nah, seperti kita ketahui bahwa sastra menggunakan bahasa yang notabene adalah salah satu elemen dalam linguistik untuk menyampaikan suatu karya atau pemikiran atau gagasan begitu. Nah, sehingga kajian-kajian yang mungkin bisa dilakukan salah satunya dengan menggunakan linguistik seperti itu Pak Asep begitu, sehingga linguistik dan sastra itu memang kalau Barthes menyebutnya sesuatu yang tidak bisa terpisahkan begitu. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Prof penjelasannya. Ya, baik. Satu lagi pertanyaan untuk kelompok 3 ya. Biasanya selalu lari sih. Ya, baik. Mohon penjelasan dari Mbak Molas ya. Mbak Molas, mohon penjelasan dan contoh dari pernyataan garis besar untuk poin garis besar penelitian strukturalisme Prancis poin keempat. Barangkali ini Mbak Vina bisa membantu menjawab. Analisis yang dilakukan berdasarkan relasi ekuivalensi harus tunduk pada pengujian antar subjek. Mohon penjelasan dan contoh dalam kritik sastranya seperti apa. Silakan Mbak Vina, barangkali bisa menjawab dengan singkat. Ya, Mbak Vina. Sepertinya saya harus mencari bukunya dulu tadi, Mbak. Karena memang materi ini saya sulit memahami begitu ya. Ya, baik Mbak Vina, tidak apa-apa. Kita sambil menjawab pertanyaan kelompok 1 tadi ya, ada beberapa yang belum terjawab. Ada dari Mbak Nina, pertanyaan untuk kelompok 1. Ya, jika Wellek-Warren berkaitan dengan periodisasi sastra dan kemudian menjadi cikal bakal sejarah sastra yang kemudian sampai sekarang dipelajari begitu. Lalu untuk siapa tadi yang tidak setuju begitu ya? Tadi di kelompok 1 menyebutkan ya Robert itu kalau tidak salah ya, berkaitan dengan periodisasi sastra ini, itu teorinya seperti apa dan bagaimana membahasnya tentang apa yang sampai sekarang dipelajari oleh para mahasiswa sastra begitu. Oh, mungkin pertanyaan Mbak Nina berkaitan dengan tadi ada tokoh yang menolak periodisasi sastra begitu. Nah, itu teorinya seperti apa? Nah,
Karena pada kenyataannya sejarah sastra atau periodisasi sastra itu merupakan salah satu bagian dari sastra, begitu. Jadi sastra itu ada kritik sastra, ada sejarah sastra atau periodisasi sastra. Kemudian ada satu lagi, saya lupa. Nah itu kenapa masih bisa konteksnya masih dipelajari hingga saat ini. Nah silakan kelompok 1 mungkin bisa menjelaskan teori yang awal tadi disampaikan berkaitan dengan Robert Wolfgang, kalau tidak salah ya, kalau saya tidak salah ingat, yang menolak periodisasi sastra. Ya, silahkan kelompok 1 perwakilan barangkali bisa langsung merespons pertanyaan dari Mbak Nina. Terima kasih Bu Rosita. Sedikit saya hanya menjawab ya pertanyaan dari Bu Nina. Di sini Bu Nina bertanya, lalu untuk siapa teori itu gitu ya. Jadi di buku yang saya baca dan teman-teman yang lain bahwa memang Watson dan Wellek itu bertolak belakang ya. Kalau Wellek itu kan mengenai periodis sastra, kemudian Watson itu tidak setuju dengan hal itu. Nah, teori yang dikemukakan oleh Watson adalah realitas sastra. Ya, jadi Watson mengungkapkan Watson ini secara membingungkan menunjuk definisi real ketika ia mendefinisikan istilah definisi sebagai sebuah rumusan verbal yang memuat semua kasus dan menyingkirkan semua yang bukan kasus. Jadi memang Watson ini ke hal-hal yang real ya. Jadi dunia nyata kemudian dibuatkan karya sastra begitu ya. Nah, ini teori Watson, dan kalau misalkan sampai sekarang apakah dipelajari oleh mahasiswa itu saya kurang paham ya. Tentunya ketika saya S1 pun dosen-dosen saya menjelaskan mengenai periodis sastra gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk siapa ini menolak, ini hanya sebatas dua pandangan yang berbeda. Kemudian tinggal kita menilainya bagaimana. Apakah setuju dengan yang Wellek atau setuju dengan Watson. Begitu Bu Nina, mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Desi atau Bu Hidayatun. Ya, silakan. Baik, terima kasih ya. Atau Mbak Nina, barangkali ada tanggapan terlebih dahulu, Mbak Nina? Enggak, terima kasih, sudah. Oh, sudah, ya. Ya, baik. Kalau begitu kita lanjutkan kepada pertanyaan untuk kelompok 1, masih kelompok 1, Mas Rian dan kawan-kawan. Pertanyaan dari Mbak Ermawati. Ya, maaf, mana tadi ya? Ekuivalensi lakukan berdasarkan analisis yang dulu. Ya, pertanyaan Wolfgang Kaiser dan Wellek Warren itu berbeda pandangan akan pentingnya kondisi historis saat interpretasi. Bagaimana menurut pandangan kelompok 1? Tampaknya beririsan dengan pertanyaan dari Mbak Nina tadi, Mas Rian dan kawan-kawan, silakan. Bu Desi. Baik, saya Bu Desi, bagaimana? Baik, silakan Mbak Hidayatun atau monggo Mbak. Mohon maaf, saya tidak bisa melihat chat ini. Bisa dibacakan lagi Mbak apanya? Iya, baik. Wolfgang Kaiser dan Wellek Warren itu berbeda pandangan akan pentingnya kondisi historis saat interpretasi karya sastra. Nah, bisa dijelaskan berkaitan dengan pernyataan ini, Mbak Hidayatun? Jadi berkaitan dengan sejarah ya Mbak ya. Nah, jadi di sini mungkin maksudnya kami bersimpulan bagaimana menginterpretasi maksud dari suatu karya sastra itu berdasarkan historisnya. Nah, jadi misalnya saya bisa mencontohkan dari novel Siti Nurbaya. Nah, dari novel Siti Nurbaya itu kan merupakan suatu tradisi orang Minang yang mana biasanya adanya budaya kawin paksa ataupun nikah paksa dari zaman dulu. Nah, merupakan adat atau tradisi. Nah, jadi bisa juga ditinjau dari sana interpretasi maksud dari novel tersebut. Nah, jadi di sini memberikan pesan bahwa nikah paksa itu ataupun kawin paksa itu merupakan sesuatu hal yang tidak baik. Jadi bisa diinterpretasikan berdasarkan historis yang ada pada novel tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jawab, teman-teman. Barangkali ada tambahan dari Bu Desi.
saya sedikit menambahkan kondisi historis itu yang setuju Wolfgang ya, Kaisar, kemudian yang Willett yang tidak setuju. Kita sama-sama tahu bahwa kondisi historis itu merupakan kondisi yang melatar belakangi penciptaan karya sastra ya, jadi tergantung pada saat itu, pada zaman itu. Jadi jika kita difokuskan ke kondisi historis, dapat menuju ke interpretasi dan evaluasi, tidak memperhatikan kenyataan. Ini kan antara interpretasi dan evaluasi. Kemudian kelompok kami, tentunya saya dan teman-teman, lebih sependapat untuk tidak mementingkan kondisi historis supaya dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat pada zamannya. Itu mungkin Pak Bu Desi mau menambahkan. Silakan. Sudah cukup, Pak Rian, semuanya sudah. Cukup. Ya, baik. Terima kasih kelompok 1. Mungkin saya akan beralih ke kelompok 2. Kita efektifkan waktu yang ada. Teman-teman, ini pertanyaan dari Mas Nur Ahsin masih belum terjawab. Silakan kelompok 2 berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan teknik memperlambat, mengukur, menyisipi, menunda, memperpanjang, dan mengulur-ulur suatu kisah begitu dalam karya sastra. Silakan. Ya, terima kasih Bu Rosita atas kesempatannya. Saya akan mencoba untuk menjawab, semoga tidak salah. Terima kasih Pak Nur Ahsin. Ya, di sini itu proses defamiliariasi itu sebenarnya hampir di segala bidang sastra ya, seperti novel, roman, prosa itu ya. Segala jenis teks sastra di sini termasuknya puisi, salah satu karya sastra yang di dalamnya itu menerapkan defamiliariasi. Nah, di sini contohnya itu ada puisi tentang Di Sebuah Ruang Tunggu. Ini karyanya Hasta Indrayatna. Nanti saya share ya puisinya, Mas Aksin. Jadi di sini jika dilihat dari strukturnya itu teksnya itu pada umumnya itu kalimatnya itu memang menumbuhkan kecemasan ya, kecemasan di langit-langit impian. Atau saya bacakan ya. Jadi di sini isinya itu mungkin kau sekedar bunga plastik bagiku tanpa akar tapi menumbuhkan pokok kecemasan di langit-langit impian. Nah, jadi kalimatnya itu tersebut itu terasa aneh terdengar ya, seperti itu. Jadi subjeknya itu bunga plastik, ya, mana mungkin ya punya akar, akan tetapi ada sesuatu yang tumbuh seperti itu. Jadi kalimat ini merupakan kalimat alternatif untuk memperoleh makna dan sifat artistik. Jadi di sini pembaca akan berpikir tentang kalimat asing ya. Ini kan kalimat asing yang terdengar. Jadi proses ini memakan persepsi pembaca dan juga proses pemaknaan. Jadi di sini menunda pembaca dalam memakna sebuah pernyataan dalam puisi di sini. Jadi pembaca meneliti, memahami sarana-sarana bahasa yang dipergunakan pengarang, misalkan teknik-teknik menunda itu menyisipi, memperlambat, memperpanjang, mengulur-ngulur suatu kisah, sehingga puisi itu menjadi lebih menarik untuk dibaca. Contohnya lagi dalam Sajak Sebelum Ibu Meninggal, ini karyanya itu juga gaya bahasanya itu sangat menonjol ya, sehingga pembaca itu merasa asing, merasa maknanya itu baru, sehingga menarik seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Winda, Pak Nanda, dan Pak Dwi mungkin supaya lebih jelas. Baik, terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit pertanyaan dari Pak Nur Ahsin ya. Defamiliarisasi. Nah, ini memang teknik-tekniknya tadi ya sudah disebutkan, memperlambat, mengukur, menyisipi, menunda, dan memperpanjang dan mengulur. Nah, ini memang digunakan oleh para sastrawan dari kaum formalisme Rusia karena memang berkaitan dengan prinsip mereka itu ketidakmauan untuk merusak teks sastra. Mereka menolak untuk parafrase. Kemudian mereka ingin berbicara rasional mengenai yang sesuai dengan apa yang telah dibangun.
Nah, kaum formalisme Rusia ini memang menyembunyikan makna sastra karena mereka tadi ya memang tidak ingin merusak karya tersebut, sehingga mereka menggunakan teknik tersebut agar tidak mudah diinterpretasikan oleh pembaca, karena interpretasi setiap pembaca kan pasti akan berbeda-beda. Ya, mungkin itu tambahan dari saya. Baik, saya juga ingin menambahkan sebenarnya jawaban dari Ibu Hera dengan Bu Indah tadi ini hampir sama dengan saya juga. Dalam karya sastra memang Viktor Shklovsky ini tekniknya itu memperlambat, mengukur, menunda, dan mengulur kisah dalam karya sastra. Ini tujuannya agar pembaca lebih tertarik pada bentuk teks sastra itu dan lebih menyadari hal-hal yang di sekitarnya. Misalnya kalau di tempat kami itu ada kisah kalau di Padang Maling Kundang, kalau di tempat kami ada namanya anak Ramayang, artinya anak yang durhaka. Itu dikisahkan memang di lingkungan sekitar, di tempat lain berbeda lagi kisah-kisahnya. Ini dibuat sedemikian aneh memang kisahnya biar si pembaca ini lebih menarik sebenarnya. Pusat perhatian Viktor Shklovsky ini dalam pandangannya mengenai sastra yaitu defamiliarisasi. Teknik ini sebenarnya untuk membuat sesuatu yang umum dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi sesuatu yang aneh atau asing, sehingga untuk menangkap apa yang maksudnya itu sebenarnya diperlukan waktu yang sangat lama. Misalnya seperti mengetahui maksud-maksud yang tersirat. Mungkin itu Bu Rosi dari kami. Ya, baik. Terima kasih Pak Nanda dan kawan-kawan dari kelompok 2. Terima kasih atas jawabannya teman-teman. Ya, Mas Nur Asin sudah puas ya? Mudah-mudahan belum. Ya, sudah cukup. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya ada satu pertanyaan terakhir, teman-teman, sebelum kita akhiri diskusi hari ini. Pertanyaan dari Mbak Molas, ya berkaitan dengan relasi ekuivalensi. Ya, silakan. Ini untuk kelompok kami, kelompok 3. Ya, Mbak Vina barangkali sudah siap untuk menyampaikan gagasannya. Silakan, Mbak Vina. Baik, terima kasih Mbak Rosi. Saya akan mencoba menjawab, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh rekan-rekan lainnya. Baik, di sini pertanyaannya terkait dengan poin yang keempat, begitu yang ada di Valendia tadi. Analisis yang dilakukan berdasarkan relasi ekuivalensi harus tunduk pada pengujian antar subjek. Nah, jika dilihat dari arti ekuivalensi sendiri yang memiliki arti makna yang sangat berdekatan. Nah, kemudian di sini di buku yang telah dibagikan kemarin, kalau kita lihat bersama-sama, di situ ada penjelasan terkait ini. Formulasi prinsip ekuivalensi memberi kemungkinan untuk memperlihatkan fungsi puitik seperti yang dicontohkan dalam Lescet karya Baudelaire. Nah, akibatnya studi yang dipertimbangkan yang dibatasi oleh teori hanya bisa memiliki sifat analisis dan dengan begitu merupakan nilai yang patut dicontoh. Kemudian dalam batas-batas analisis, pembuatan katalog relasi-relasi yang sekilas mungkin benar-benar memenuhi tuntutan teoretis, dan bila pembuatan katalog ini dilengkapi dengan catatan observasi yang teliti dan satu hipotesis suplementer, ia akan memperlihatkan struktur khas dari Baudelaire. Seperti itu. Kemudian misalnya observasi itu lebih jauh bisa dilakukan terhadap distribusi kelas-kelas ekuivalensi. Kenyataan bahwa dua kelas ekuivalensi yang didefinisikan secara berbeda memiliki distribusi yang sama dalam sebuah teks. Itu menurut Roland Posner. Kemudian memberi kontribusi dalam penyusunan teks. Seperti itu, Mbak Rosi. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan lainnya. Iya, baik. Tampaknya seperti itu jawaban untuk pertanyaan Mbak Molas. Bagaimana? Bagaimana Mbak Molas? Nanti biar sambil saya baca-baca. Mbak Molas, mohon maaf terputus-putus. Oh iya.
Ya, Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah Mbak Mola, silakan. Oke. Ya, saya sudah cukup jelas dari penjelasan Bu Vina. Kalaupun ada beberapa rasa penasaran saya lagi, nanti saya akan baca lagi bukunya. Terima kasih penjelasannya Bu Vina dan Bu Rosi. Tampaknya saya yang kurang mendalami ini. Terima kasih Mbak Bahasanya Mola. tinggi Ya. ini. Betul, mau dimafhumi ya. Bapak Ibu semuanya, teman-teman ya. Makanya saya Kami tanya ini. Ya, kami Saya juga tidak berpikir memahami. ekstra keras begitu untuk bisa memahami buku ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu barangkali ada hal lain yang masih perlu kita diskusikan sebelum kita tutup. Presensi mawon, jangan lupa teman-teman. Oh iya betul, presensi jangan lupa Bapak Ibu di OCW untuk diakses. Ya, tampaknya tidak ada. Ya, barangkali karena bukan barangkali, Bapak-bapak akan segera ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Kita akhiri saja diskusi hari ini. Terima kasih kelompok 1, 2, dan 3. Pekan depan insya Allah kita akan bergabung dengan kelompok 4, 5, dan 6. Baik, terima kasih atas partisipasi kelompok 1, 2, 3, dan Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri saja diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Ibu. Terima kasih.